347, episode 65 Baik dan Jahat 3. Pria dengan atmosfer yang mengesankan adalah orang yang mengkonfrontasi saya terakhir kali. Dia adalah orang yang lari dariku selama kurungan terakhir. Pemimpin aliansi Gyeonggi, salah satu dari 10 kejahatan Cho Jin-chul. Di babak ini, saya berpikir bahwa anggota partai kami telah menjadi terlalu kuat namun pria ini kembali. Jung Hee-won tersenyum dan mengeluarkan pedangnya. Kamu. Meskipun mengatakan ini, Jung Hee-won sama sekali tidak rileks. Itu karena dia membaca energi tidak biasa yang mengalir dari tubuh Cho Jin-chul. Itu adalah energi iblis. Ekspresi Jung Hee-won mengeras dan penuh dengan niat membunuh. Saat membersihkan Dark Castle, itu hanya dalam nama tapi dia adalah orang yang membersihkan skenario ke-10 dengan membunuh Raja Iblis. Tidak mungkin dia tidak tahu. Kamu, dimakan oleh Raja Iblis. Itu adalah aura Raja Iblis. Cho Jin-chul yang tertawa sudah bukan Cho Jin-chul. Dia adalah seorang pria yang ditelan oleh energi iblis. Raja Iblis, Raja Neraka Ular, telah mengungkapkan keberadaannya. Raja Neraka Ular, salah satu dari 72 Raja Iblis dunia setan. Dia adalah penguasa rilem iblis ke-72, Andromalius. Selain itu, dua badan inkarnasi lainnya memancarkan energi yang sama. Raja Iblis, pemikir kebohongan dan rahasia, telah mengungkapkan keberadaannya. Raja Iblis, pelaku alat musik, telah mengungkapkan keberadaannya. Tiga Raja Iblis muncul melalui kekuatan mereka sendiri. Meski begitu, Jung Hee-won tetap tenang setelah tahu lawannya adalah Raja Iblis. Apakah ini pertarungan 1 lawan 1? Tentu saja, itu akan dilakukan 1 lawan 1. Inkarnasi yang tak kenal takut. Rambutnya terangkat dari suara yang sebenarnya tetapi Jung Hee-won tertawa. Ya, aku ingin mencobanya suatu hari. Betapa hebatnya Raja Iblis. Petik 2. Ada kemarahan mendalam yang terkandung dalam suaranya. Mungkin itu pengaruh Uril atau mungkin akumulasi kemarahan terhadap saya. Bagaimanapun, Jung Hee-won tampak seperti dia baik-baik saja. Pertarungan telah dimulai. Sebenarnya, itu adalah kepercayaan yang bisa saya mengerti. Lawannya mungkin Raja Iblis tapi Jung Hee-won tidak perlu mundur. Selain itu, ada keadaan kesurupan melalui prosi. Jika dia melangkah kembali ke sini, kebanggaan malaikat agung itu akan rusak. Lampu merah memenuhi mata Jung Hee-won saat Sword of Judgment bergerak di udara. Lintasan pedang bergerak di udara seperti jaring. Tidak ada kesempatan untuk menghindarinya dan lengan Cho Jin-chul terbang di udara. Kamu berani. Andromalius yang terkejut mengeluarkan raungan tetapi pedang Jung Hee-won tidak menunjukkan keraguan atau ketakutan. Andromalius bingung oleh gaya arogan. Itu adalah ilmu pedang yang tidak melihat apa-apa dan hanya fokus pada pembunuhan. Inkarnasi yang hanya melalui skenario biasa tidak mampu melawannya. Darah mengucur sekali lagi karena ada luka dalam di paha kanan Cho Jin-chul. Kesenjangan dalam keterampilan luar biasa. Mulut kerumunan terbuka dan anggota partai merasakan kekaguman. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari hakim jahat, Jung Hee-won. Karakter, Jung Hee-won, sedang bersiap untuk mengaktifkan waktu penghakiman. Sebagai penutup, Jung Hee-won mengumpulkan kekuatannya. Itu adalah kombinasi dari Judgment Time dan Hell Flames Ignition. Jung Hee-won berusaha menekan pameran perwakilan ini dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, pada saat yang sama, Andromalius meningkatkan tingkat sinkronisasi dengan Cho Jin-chul dan memulai penurunan dengan sungguh-sungguh. Lengan terpotong Cho Jin-chul melonjak dengan energi iblis dan luka pulih dengan kekuatan sihir. Ini adalah kekuatan Raja Iblis ke-72. Trikmu berakhir di sini. Sebuah tinju menghantam pisau Jung Hee-won seperti sambaran petir. Pedang penghakiman bergetar dan Jung Hee-won segera mundur beberapa langkah. Cho Jin-chul mengejar Jung Hee-won dan terus menyerang. Andromalius bersiap untuk merusak probabilitas dan badan inkarnasinya ketika ia meningkatkan laju sinkronisasi. Kekuatan mengancam muncul dari tubuh Cho Jin-chul. Tidak peduli seberapa kuat Jung Hee-won, dia tidak bisa bertarung melawan Raja Iblis sendirian tanpa Uril. Pada akhirnya, Jung Hee-won terlempar ke udara dari perebutan kekuasaan. Sial. Saya tidak bisa memahami situasinya. Tepatnya, aneh bahwa Andromalius membuat pilihan seperti itu. Tidak semua Raja Iblis berada di kelas yang sama. Dengan melakukan ini, skala probabilitas akan bergerak dan Archangel Uril akan dapat melakukan intervensi. Begitu dia datang, Raja Iblis akan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Namun demikian, fakta bahwa mereka sungguh-sungguh berurusan dengan Jung Hee-won menunjukkan bahwa mereka memiliki sesuatu yang mereka yakini. Aktivasi waktu penghakiman telah dibatalkan secara paksa. Hal yang mereka yakini dengan cepat terungkap. Petik 2. Uril. Uril tidak merespons dan penghakiman waktu dan api neraka tidak diaktifkan dengan benar. Mengesampingkan pengapian api neraka, aneh bahwa waktu penghakiman tidak diaktifkan. Ada yang salah dengan Uril dan rasi bintang lain dari sistem yang benar-benar baik. Jangan katakan padaku. Saat ini, saya mengerti bagaimana cerita itu mengalir. Saya mengerti mengapa Raja Iblis tiba-tiba bergerak dan mengapa mereka mengunjungi dunia iblis saya saat ini. Semuanya tiba-tiba masuk akal. Kyrgios melayang di udara dan menatapku. Aku balas menatapnya. Saya tidak bergerak meski dapat melakukan intervensi kapan saja karena dia. Kemudian Kyrgios berbicara kepada saya. Anda harus melakukannya.
Aku menggelengkan kepala. Itu belum waktunya. Jika memungkinkan, saya tidak ingin mengungkapkan kekuatan saya terlalu dini. Ini bisa menjadi bumerang jika saya mengungkapkan kekuatan saya hanya untuk memenangkan ini. Kyrgios membuka mulutnya. Ini akan sering terjadi di masa depan kecuali jika Anda menunjukkan kekuatan Anda. Mungkin dia benar. Perusahaan Kim Dokja saat ini sedang naik dan Raja Iblis telah datang untuk mengurangi momentum nebula kami. Jika kita tidak menunjukkan kekuatan kita sekarang, nebula kita akan tampak dangkal untuk rasi bintang lainnya. Aku menghela nafas dan menatap ke udara di mana Bi Hyung tertawa. Dia tampak seperti dia tahu skenario akan berubah seperti ini sejak awal. Mungkin Bi Hyung telah menghitung banyak hal. Itu sebabnya dia hanya membuka skenario ini setelah aku bangun. Sungguh, dia adalah seorang Dokkae bisial. Lanjutkan, tunjukkan pada saya status Raja Iblis. Saya melompat keluar dari pabrik ke medan perang. Ada suara kejutan dari anggota partai ketika saya meraih bahu Jung Hee-won dari belakang. Hee-won Si. Petik 2. Dokja Si. Kamu tidak harus bertarung di sini. Saya tidak menghentikan Anda karena Anda lemah. Petik 2. Saya maju dengan Jung Hee-won di belakang saya. Rasi bintang, Raja Iblis Keselamatan, membuka statusnya. 3 Raja Iblis mengawasiku. Saya menggunakan suara saya yang sebenarnya. Semua Raja Iblis. Apakah Anda memilih taman bermain yang salah? Saya yakin Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya. Tapi katakan dan keluarlah dari sini. Wajah Andromalius terdistorsi oleh suara sejatiku. Cowok nakal. Apakah kamu tahu mengapa kami datang? Aku mengangguk. Alasan mengapa Raja Iblis datang ke sini sudah jelas. Karena penjelmaan bumi telah melampaui skenario ke-60, sudah saatnya acara diadakan. Mungkin orang-orang ini datang untuk mengundang saya. Fakta bahwa Jung Hee-won tidak bisa menggunakan kekuatan Uril terkait dengan ini. Raja Iblis terkikik seolah-olah semuanya sejauh ini hanya hiburan. Dihormati bahwa orang tua Anda secara pribadi mengunjungi Anda. Ikut dengan kami. Kita harus bersiap sekarang. Kami akan segera pergi. Saya tersenyum dan mengangguk. Kamu datang ke sini untuk menjemputku dan aku harus pergi. Ngomong-ngomong. Aku melihat kembali pada Jung Hee-won, yang sedang menyeka hidungnya yang berdarah, dan anggota partai mendukungnya. Mereka belum cukup istirahat setelah Gigantomachia. Aku pikir akan sulit untuk mengirimmu begitu saja. Omong kosong apa itu? Jika Anda adalah Raja Iblis, Anda harus layak. Benarkan. Nebula, perusahaan Kim Dokja, meminta perubahan perwakilan. Raja Iblis Keselamatan, telah menjadi wakil baru. Raja Iblis menyadari niat saya dan tercengang. Kamu ingin bertarung dengan kita sekarang. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika Raja Iblis dan Raja Iblis bertarung? Aku tahu betul. Saya melihat masing-masing Raja Iblis dan menjawab. Raja Iblis Keselamatan, telah mengajukan permohonan promosi Raja Iblis. Promosi Raja Iblis. Itu adalah duel sengit antara Raja Iblis yang bersaing untuk mendapatkan peringkat dan kehormatan. Promosi. Kamu gila. Itu mungkin benar. Apakah itu Raja Iblis atau Rasi Bintang? Aku lelah diseret oleh para bajingan ini. Apakah kamu setuju atau tidak? Mereka sedang menonton. Raja Iblis, penghematan tak terukur, tertarik pada pertempuran antara yang tingkat rendah. Raja Iblis, Duke of Everywhere, mengatakan ini adalah pertarungan prematur. Raja Iblis, Monarch of Stars and Logic, menunjukkan ejaan, Duke of Everywhere. Raja Iblis, Iblis Nafsu dan Kemarahan, membuat ekspresi tertarik. Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan konfrontasi. Saya adalah Raja Iblis ke-73, yang terendah dari Raja Iblis. Akan memalukan jika mereka menolak tantangan saya. Ketiga Raja Iblis itu tangguh tetapi aku tidak takut sama sekali. Sebaliknya, saya tenang ketika saya melihat mereka. Mungkin Yo Jong-hyuk juga merasa seperti ini. Andromalius membuat ekspresi terhina saat dia membuka mulutnya. Kurung siku buka. Saya menerima tantangan. Namun, saya menggelengkan kepala. Kamu keluar. Saya tidak melamar Anda. Apa? Andromalius, kamu adalah peringkat ke-72. Saya menunjuk Raja Iblis lain di belakangnya. Aku melamar Raja Iblis ke-67, penampil alat musik antusias. Jika aku akan bertarung maka lebih baik membunuh orang dengan peringkat lebih tinggi. Wajah Andromalius memerah karena kata-kataku dan dia bergegas. Tinju yang berisi kisah-kisah hebat dari Rilem Iblis ke-72 terbang ke arahku. Kisah raksasa, Snake Tat Kraches selama 1000 tahun, telah dimulai. Jelas, peringkat rendah mereka tidak berarti mereka memiliki cerita buruk ketika mereka hidup untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, mereka tidak tahu. Saya telah hidup dalam sejarah yang jauh lebih pendek daripada mereka tetapi juga jauh lebih ganas. Kisah raksasa, Demon World Spring, telah memulai ceritanya. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos itu mengungkapkan giginya yang meringkuk. Saat berikutnya, petir biru putih memenuhi area tersebut. Itu elektrifikasi melalui bookmark. Kekuatan sihir biru putih sangat mengejutkan. Senyum tipis terlihat di wajah Kyrgios. Tidak ada celah besar antara karakter dan levelmu. Pemahaman Anda tentang karakter telah sangat meningkatkan keterampilan Anda.
Keterampilan eksklusif, elektrifikasi level 23+13 diaktifkan. Sungguh merepotkan untuk menggunakan elektrifikasi tanpa miniaturisasi. Konfigurasi tubuh Anda saat ini berbeda dari karakter. Status Anda telah mengatasi hukuman kondisi fisik. Tinju Andromalius berhenti di depan hidungku. Dia menatapku dengan heran sebelum matanya beralih ke perutnya. Setengah tubuhnya hilang. Aku menarik pedangku keluar dari tubuhnya dan menyatakan. Pertama, tempat ke-72. TL, Rainbow Turtle.